Kemudian dari hasil lanjutkan tadi selanjutnya kita akan menyusun. Kita sekarang ketemu lagi di mata kuliah matematik dan kimia. Nah, sekarang saya akan memberikan suatu contoh dari soal yang jadi kemarin kasusnya sebenarnya sudah ada, tapi kita akan bahas untuk koordinat lain. Jadi kemarin kan slab, jadi keluarnya selalu horizontal ya. Tapi nanti kalau bulat atau silinder itu akan keluar PD bezel. Nah ini sekarang mau saya coba yang bulat saja. Jadi nanti kalau silinder agak beda sedikit, tapi lebih mirip ke bulat daripada ke slab ya. Nah ini kita ambil kasusnya suatu bola logam berjejari R mula-mula bersuhu uniform berjejari, ini maksudnya punya jari-jari. Suhu uniform T0 mulai suatu saat bola logam dimasukkan dalam media fluida yang bersuhu T1. Dengan sifat-sifat fisik dari bola logam ini, Rho, Cp, dan K dari bola logam diketahui. Koefisien perbedaan panas antara permukaan bola logam dengan fluida adalah H. Carilah distribusi suhu di dalam bola logam pada setiap saat. Jadi T sebagai fungsi R dan T waktu. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang elemen volume. Jadi bola logam lalu diambil elemen setebal delta R. Jadi elemen volumenya itu 4πr kuadrat kali delta R. 4πr kuadrat kali delta R. Ya. Yang perlu disadari lagi bahwa 4πr kuadrat itu berupa bola, ya, luasan bola yang jaraknya jari-jarinya R kecil ini dari dalam. Nah ini, nah, luas sebagai luas perpindahan panas dari dalam keluar. Nah ini akan beda dengan luas permukaan ini yang di R plus delta R yang di sini. Jadi luas permukaan di sini. Jadi kalau Anda bandingkan dengan slab, waktu slab adalah gini, lalu di sini ada elemen volume, ini ada delta X. Nah, untuk slab ini karena bidang sejajar, maka A-nya itu tetap. Nah, itu luasan yang ke sana. Jadi luasan dari slab yang untuk perpindahan panas ini, jadi ini garis vertikal. Jadi di X maupun di X delta X itu sama, tetap. Tapi kalau yang di sini 4πr kuadrat itu di R dan di delta R itu tidak sama, karena ini meskipun delta R itu kecil, tapi intinya adalah tidak sama. Nah, ini yang konsep ini yang mesti harus dipahami betul oleh kita jadi saudara-saudara juga harus memahami betul bahwa untuk bola dan silinder luas perpindahan panas itu antara di elemen volume itu tidak sama antara masuk dan keluar. Tapi kalau slab itu sama karena bidang sejajar ya. Nah, oleh karena itu kita lihat, jadi di sini nanti min K 4πr kuadrat dt dr min ini, jadi 4πr kuadrat dt dr min 4πr kuadrat di R plus delta R sama dengan 4πr kuadrat delta R Rho Cp delta T per delta T waktu. Jadi rasa panas seperti ini standar sudah ya. Jadi kalau disusun maka akan menjadi ini. Nah, apa kurang lebih. Nah, di sini ini V-nya belum saya coret karena untuk menjelaskan, jadi 4πr kuadrat
luas permukaan bola di R plus delta R di bagian luar biru yang luar ini tidak sama dengan 4πr kuadrat di R, maka ini gini. Tapi kalau 4V-nya itu sama. Kalau 4V itu kan 4 itu bilangan, V itu juga bilangan tetap atau 3,14 atau 22/7. Jadi ini 4V-nya hilang, maka akan menjadi begini. Lalu sambil dengan dibagi elemen volume, jadi atau ini dibagi elemen volume ya. Jadi ini, nah ini sekarang ini R-nya nggak bisa dicoret karena R di R plus delta R dengan R di R itu tidak sama. Tapi kalau V-nya sama, jadi V-nya dicoret bilang. Kalau ini diambil limitnya untuk delta R menuju ke 0, delta T menuju ke 0, maka akan menjadi begini. Jadi seper R kuadrat dt di R, R kuadrat dt di R sama dengan seper alfa dt dt, atau d2t di R kuadrat plus 2/R dt di R sama dengan seper alfa dt dt. Nah, ini ke perbedaannya dengan slab. Kalau slab itu hanya independen variabel pangkat 2 saja, tapi yang orde satunya tidak ada. Tapi untuk bola dan silinder ada. Dan kalau bola ini 2, kalau silinder nanti akan ketemu 1. Nah, ini adalah PD unsteady state konduksi di dalam bola. Seperti ini, D2T di R kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke sini. Jadi nanti kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Dan ini nanti ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Nah, ini juga PD, IC, dan BC. Jadi bentuk BBP seperti ini. Oke? Ya, itu. Oh ya, ini jadi di sini ini T 0,T unit ya, karena itu tertentu harganya, tapi kita nggak tahu berapa, tapi gini. Lalu di sini ada lagi BC T R infinite pada steady state sama dengan T1. Ini adalah yang nomor 4. Nah, kalau dilakukan substitusi theta sama dengan T min T1, T0 min T1 ini, maka
akan menjadi PD-nya D2T dr kuadrat plus 1 per R dt dr 1 per alfa d theta dt. Theta R0 adalah sama dengan T0 ini adalah sama dengan 1. D theta dr 0, T adalah sama dengan 0. Theta 0, T sama dengan unit. Ini adalah 1A, ini adalah 2A. Nah, kemudian di sini d theta dr T akan sama dengan min H per K. Ini karena T min T1 sama dengan ini. Jadi nanti ini akan sama dengan d theta dr akan sama dengan T0 min T1 dipindah sini, maka ini sama dengan theta R, T. Ini adalah 3A dan theta R tak terhingga adalah sama dengan 0. Ini BBB yang baru, yang dimana batasnya bisa 0 dan 1 ya. Jadi PD mungkin, BC mungkin. Nah, kemudian penyelesaian dari PD ini adalah theta RT itu sama dengan FR dan tau T seperti biasa, pemisahan variabel. Maka nanti PD menjadi plus maaf ini 2. Ini F double aksen L. Ini kemudian min A kuadrat. Sehingga F double aksen R 2 per R F aksen R plus A kuadrat F atau D2F dr kuadrat plus 2R df dr plus A kuadrat F sama dengan 0. Nah, di sini ini akan muncul suatu R kuadrat D2F dr kuadrat plus 2R df dr plus A kuadrat R kuadrat F sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari suatu PD Bessel yang bisa kita bandingkan dengan PD Bessel, bentuk umum PD Bessel adalah X kuadrat D2Y D kuadrat plus X A plus BX berpangkat R 2BX berpangkat R DY DX plus C plus D X pangkat 2S min B 1 min A 1
min A min R X berpangkat R plus B kuadrat X berpangkat 2R sama dengan 0. Ini PD Bessel. Jadi kita bisa melihat bahwa PD ini bisa dianalogikan dengan PD Bessel. Intinya kan apa? Suku pertama itu PD-nya ada 2, lalu koefisiennya independen variabelnya berpangkat 2. Ini X kuadrat D2 D kuadrat, ini R kuadrat D2 R kuadrat. Nah, tinggal sekarang PD yang 2R dr A kuadrat kuadrat F sama dengan 0 ini disamakan dengan ini, diidentifikasikan dengan bentuk umum, dimana nanti A, B, C, D, S itu dan R di sini ada tetapan, kalau di sini adalah variabel. Jadi ini nanti dicari. Jadi setelah itu kita lihat, jadi koefisien pada suku pertama dari PD itu sudah sama ya. Jadi ini sudah sama, independen variabel berpangkat 2, PD ada 2. Nah sekarang 2R 2 kali independen, ini X kali A plus 2B X berpangkat R. Jadi saya bisa mengidentifikasikan bahwa 2R sama dengan X A plus 2B X berpangkat R. Nah, ini kita melihat bahwa apa? Yang jadi R dengan R di sini beda. R ini ada independen variabel, R ini tetapan. Di sini independen variabel adalah X dan X. Jadi karena ini ada 1 0 1, maka persamaan ini benar bila B sama dengan 0. Kalau B nya sama dengan 0 jadi X kali A sama 2R, jadi A sama dengan 2. Nah, kalau B sudah sama dengan 0, berarti yang di sini itu sudah 0 semua. Sudah sama dengan 0. Dari sana itu ini yang 0. Jadi sehingga C dx pangkat 2S sama dengan A kuadrat kali R kuadrat. Tapi sekali lagi ini kita harus paham bahwa yang independen variabel adalah X, yang di sini R. Jadi dari identifikasi ini C sama dengan 0, D sama dengan A kuadrat, R sama dengan 1 karena 2R sama dengan 2. Jadi R sama dengan maaf ini X pangkat 2S, sorry ya 2S. S sama dengan 1. Udah, sekarang ketemu, jadi tetapannya sudah ketemu semua. Nah, sekarang kalau kita melihat, jadi akar D per S itu adalah akar A kuadrat per 1, jadi dan A itu adalah real. Kemudian P sama dengan 1 per S akar 1 min A per 2 kuadrat min C itu akan sama dengan 1 per 1 akar 1 min A nya bentar, tadi A nya 2, 1 min 2 dibagi 2 kuadrat, min C nya adalah 0 ya, 0. Jadi B nya ketemu setengah ya. Setengah. Jadi dari akar D per S adalah A, P setengah. Ini dari rumus Bessel pertama, apa bentuk umum PD Bessel, maka ZP sama dengan JP, Z min P sama dengan J min P. Jadi saya tidak akan mengulang lagi. Jadi ini sudah ada di persamaan Bessel pada waktu membahas PD ordiner ya. Pada waktu kita membahas PD ordiner. Jadi ya, sekarang jawabannya adalah FR. Ini jawaban dari PD ini adalah
R berpangkat min setengah C1 J setengah AR plus C2 J min setengah AR. Nah, kita juga tahu, sudah bisa melihat di Sherwood. Jadi kalau J setengah AR itu sama dengan apa? Kalau ditulis, jadi seperti ini tidak apa-apa, tapi akan kita lebih mudah kalau dalam bentuk trigonometri ya. Jadi ini adalah R pangkat min setengah C1 J setengah R itu adalah sama dengan akar 2 per V AR ini sin AR plus C2 akar 2 VA kali R cosinus R. Nah sekarang di sini ini kan R pangkat min setengah itu seperakar R, ini seperakar R, jadi menjadi R. Nah, C1 kali akar 2 per V itu menjadi C3, C2 kali akar 2 per V A ini sin AR per R plus C4 cos AR per R. Jadi ini adalah, jadi kan kita sekarang untuk FR-nya sudah. Sekarang untuk FT-nya, untuk tau seper alfa atau aksen T per tau T seperti biasa, kemudian min A kuadrat atau dito dt plus A kuadrat alfa tau sama dengan 0. Kalau di sini nanti tau T sama dengan itu C1, C2, C3, C4, C5, I pangkat min A kuadrat alfa T. Nih, jadi nanti ini jadi fungsi R-nya sudah. Nah, sekarang untuk A kuadrat sama dengan 0 itu berarti nanti kan gini, F double aksen R per FR plus 2 per R F aksen R plus FR sama dengan 0, atau D2FR dr plus 2 per R df dr sama dengan 0, atau misal U sama dengan df dr, maka sekarang du dr plus 2 per R U sama dengan 0. Jadi kalau ini menjadi ini ya, jadi ini dan ini menjadi seperti ini. Nah, maka dan itu kita akan bisa menghitung U itu seperti apa. Jadi maka ini akan menjadi du per dr sama dengan 2 per R dikalikan min 2 per R kalikan U, atau du per U sama dengan min 2 per R dr. Kalau ini diintegralkan, jadi ini kan sudah sampai di sini, untuk sampai ini dan ini untuk A kuadrat tidak sama dengan 0. Sekarang kalau A kuadrat sama dengan 0, maka PD-nya yang fungsi R itu adalah menjadi F double aksen R per FR plus 2 per R F aksen R plus FR per FR sama dengan 0, atau D2F dr kuadrat plus 2 per R df dr sama dengan 0. Nah ini penyelesaiannya, misalnya U sama df dr, maka du dr plus 2 per R U sama dengan 0, atau du dr min 2 per R U, atau du per U sama dengan min 2 per R dr. Integralkan ini menjadi ln U, ini menjadi min 2 ln R plus ln C1, atau U sama dengan C1 per R kuadrat. U tadi kan df per dr, jadi df per dr
sama dengan C1R kuadrat atau FR sama dengan min ini C6 per R plus C7. Maaf, ini C6. Kemudian dari sini sekarang seper alfa T aksen terto atau aksen terto sama dengan 0 atau aksen T sama dengan 0 atau T sama dengan C8. Jadi sekarang kita kumpulkan, sudah hampir ketemu sekarang. Jawaban akhir dari PD sudah mulai akan terbaca, yaitu theta R, T sama dengan C berapa tadi? C3 ya. C3 sin AR per R plus C4 cos AR per R C5E pangkat min A kuadrat alfa T plus C6 per R lalu disederhanakan, dikumpulkan tetapannya, maka ini menjadi C3 kali C5 menjadi C9. Ini untuk memudahkan saja. Nah, kemudian BC nomor 4A bahwa theta R tak terhingga sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan sin 9 sin AR per R plus C10 cos AR per R I pangkat min tak terhingga C11R plus C12, dan ini sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0 tambah C11 per R plus C12, ini maka C11 sama dengan 0, C12 sama dengan 0. Jadi theta RT itu sama dengan C9 sin AR per R plus C10 cos AR per R E bermin A kuadrat alfa T. Lalu kita ambil BC 2A, theta R, 0 itu adalah pinit, maka pinit sama dengan C9 sinus 0 per 0 plus C10 cos 0 per 0 E berpangkat min A kuadrat alfa T. Ini cos 0 itu adalah sama dengan 1, jadi infinite, jadi maka C10 sama dengan 0. Jadi sekarang tinggal sedikit. Sekarang untuk mencari AN itu gini, jadi BC yang 3A itu kan gini, D theta dt di R, T sama dengan min H per K theta R, T. Gini ya. Jadi sekarang theta-nya itu kan ini sekarang karena C10 nya 0, saya tulis di sini theta R T sama dengan C9 sin ANR per R E pangkat min A kuadrat alfa T. Nah, sekarang turunan dari ini di theta di R itu sama dengan C9 ya. Ini kan jadi fungsinya sin AR dan dibagi R. Jadi seperti U per V ya. Nah, dari sini akan muncul
min sin AR per R kuadrat plus A cos AR turunan dari sin ini per R. Ini sama dengan min H per K C9 E min A kuadrat alfa T sama dengan min H per K, θ-nya kan sama dengan C9 sinus AN R per R E pangkat min A kuadrat alfa T. Jadi C9 bisa dicoret, C9 bisa dicoret, ini bisa dicoret, sehingga min sin AR per R kuadrat plus A cos AR per R sama dengan sin AR min H per K sin AR per R ini. Atau di sini, oh ini tapi jadi R ya, ini jadi R besar, R besar, R besar, R besar, R besar, R besar. Ini juga R besar karena di kondisi di batas ini. Di min R sin AR plus A AR cos AR dibagi R kuadrat sama dengan min H per K sin AR. Di sini juga ada R-nya ya, maaf. Atau R-nya hilang, jadi min sin AR plus AR cos AR sama dengan min H per K R sin AR gini. Atau AR cos AR sama dengan 1 min H per K kalikan R ini jadikan satu, tangan AR sama dengan A K kalikan R dibagi K min H kalikan R. Nah, ini maka di sini tangan itu kan siklus ya. Ini garis lurus, tapi kalau garis lurus dengan slope KR per K min H AR. Nah, kalau ini kalau adalah garis siklus ya, jadi gini kalau N. Maka ini akan ketemu AN sama dengan berapa dari. Jadi sekarang θ R T itu C9 sin AN per R E pangkat min AN kuadrat alfa T. Masukkan isi 1A, θ R 0 adalah karena T-nya 0, ini dari C9 ini. Jadi ada satu nilai C9 yang memenuhi, maka dicoba dengan bentuk deret seperti ini. Masukkan isi akan menjadi seperti ini ya. Ini kan bentuk yang kembali ke fungsi ortogonal ya. Ekspansi dalam bentuk fungsi ortogonal. Fx sama n sama dengan 0. Sehingga an Vnx fx-nya 1, Vnx-nya sin ANR per n. Vnr itu
sin AN R per R itu jawaban dari PD aslinya kan ini D2R dr kuadrat plus 2 per R df dr plus A kuadrat R sama dengan 0 atau df dr batasnya bukan atau batasnya kan itu BC2A itu kan df dr sama dengan 0 jadi tidak usah pada batasnya salah satu batas derivatifnya 0 sudah bisa ortogonal syarat yang kedua. Nah maka sekarang dari sini dicari itu kan jadi bisa ditulis PD itu menjadi R kuadrat D2F dr kuadrat plus 2R df dr plus A kuadrat R kuadrat F sama dengan 0. G0R sama dengan R kuadrat G1R sama dengan 2R G2R sama dengan 0 G3R sama dengan R kuadrat lambda kuadrat sama dengan A kuadrat PR atau PX aslinya adalah E pangkat integral G1R per G0R sama dengan dr sama dengan E pangkat 2R per R kuadrat dr sama dengan E integral 2 per R dr sama dengan R kuadrat. QR adalah sama dengan G2R G01 G0R jadi ini kan dari G3R per G0R kali R ini R kuadrat dibagi R kuadrat kali R kuadrat jadi ketemu R kuadrat jadi AN sama dengan integral 0 sampai dengan R kuadrat efeknya 1 ini RR FR sin N sin AR itu maaf ini jadi A-nya seperti ini jadi sudah ketemu sekarang jadi apa jawabannya adalah ini jadi saya tulis lagi ya jadi theta R, T adalah sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga AN sin AN R per R I pangkat ini AN kuadrat alpha T dengan AN ini sudah ketemu ini sudah jawaban untuk PD mungkin DC mungkin koordinat bulat.